sedikit supaya Oke. nggak agak storeng. Sebentar. Ini jelas? Masih storeng? Iya, masih. Sebentar. Apakah ini sudah lebih baik? Sama kayak tadi, Mem. Mem pakai headset atau enggak ya? Enggak. Langsung dari laptop. Suaranya pecah soalnya. Halo? Kalau yang ini, Sister Janet bisa? Masih kayak. Oke, sebentar. Berarti saya coba yang ini ya. Mari kita sama-sama doakan dalam hati supaya koneksi bisa tetap stabil, supaya kita bisa dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sambil Mem Stella mempersiapkan, mari kita kembali tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, biarlah Tuhan mau memberikan Roh Kudus kepada kami, dan biarlah Tuhan mau menolong koneksi internet kami semua tetap stabil, dan tolonglah Tuhan dijauhkan kiranya dari hal-hal yang menghalangi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mau memberkati juga semua aplikasi ataupun perangkat yang kami miliki, terutama Mem Stella ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan jelas, dan juga Mem Stella bisa berbicara akan firman-Mu dengan jelas, dan kami bisa menerima semua itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, segalanya kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami, amin. Amin. Baik, saya menggunakan user yang berbeda. Ini puji Tuhan, jelas sekali, Mem. Silahkan. Ya, saya percaya ini semua tidak ada yang kebetulan. Sepanjang 1 minggu ini saya berdoa kepada Tuhan untuk bagaimana Tuhan bisa menuntun saya untuk berbicara, karena saya tahu ini adalah undangan untuk suami saya, dan suami saya minta untuk saya juga berbagi di acara 24/7 United Prayer Indonesia. Dan puji Tuhan, sejak 1 minggu bergumul dan tadi pagi juga saya bangun dan berdoa, saya minta Tuhan untuk menuntun saya, biarlah kiranya penyertaan Tuhan saja yang boleh menjadi bagian saya, bukan dari pemikiran dan angan-angan hati saya untuk saya sampaikan, tetapi biarlah hanya Roh Kudus yang menolong saya untuk membagikan apa yang Tuhan mau untuk menolong kita semua untuk melihat bagaimana cara Tuhan menyertai kehidupan kita secara pribadi, khususnya sebagai orang muda Kristen di dalam menjalankan prinsip reserve and courtship. Dan ayat yang saya angkat renungan pagi hari ini yang menjadi perenungan saya dan ayat kesukaan saya di dalam kehidupan saya ambil dalam buku Matius 21 ayat 22. Di situ dikatakan, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka engkau akan menerimanya. Saya
bukanlah orang yang suka berdoa awalnya, tetapi dengan bergabung di kampus 1000 Missionary pada tahun 2009, disitulah Tuhan mengajarkan saya betapa pentingnya untuk berdoa, khususnya berdoa secara pribadi. Dan di kampus 1000 Missionary pada saat itu, salah satu yang diminta untuk kami sediakan adalah satu buku kecil, di mana buku kecil itu eee, khusus untuk menulis akan setiap permohonan-permohonan doa dan tanggal berapa saya mencatat dan apa yang saya perlukan untuk saya doakan, kemudian, kapan jawaban doa Tuhan berikan kepada saya. Dan salah satu yang saya doakan saat itu adalah pasangan hidup. Dan saya mencatat itu bukan di depan, tetapi di buku paling belakang karena banyak sekali, eee, list doa untuk pasangan hidup. Meskipun pada saat itu saya sedang menjalani satu, eee, hubungan, tapi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menuntun saya untuk setelah, selesai dari kampus 1000 mengikuti, medical missionary training di Malang lewat, kampus Healing Way Indonesia dan disitulah saya, eee, diperkenalkan tentang reserve and courtship. Dan di situ saya bergumul, saya rindu Tuhan untuk menuntun saya agar saya boleh dimampukan untuk bisa, menjalankan ini. Ketika saya mempelajari, saya melihat ini satu, pekabaran yang penting bagi setiap orang muda dan saya merasa bahwa ini adalah kebutuhan saya saat itu. Dan yang berikut adalah, dari setelah saya buat prayer list dan saya Tuhan tuntun untuk ikuti medical dan mengetahui tentang, eee, pekabaran reserve and courtship, setiap tahun, setiap akhir tahun itu pada tanggal 31 malam pukul jam 12, saya selalu meluangkan berdoa kepada Tuhan dan tanya Tuhan apa yang Tuhan mau untuk, saya lakukan di tahun yang baru ini, dan apa yang Tuhan mau lakukan untuk saya tahun yang baru ini. Dan ketika melayani sebagai seorang misionari dan sebagai seorang medical missionary, saya selalu berdoa kepada Tuhan, selalu yang saya minta adalah, "Tuhan, tolong tunjukkan karunia saya dan tuntunlah saya untuk fokus kepada karunia yang Tuhan berikan. Saya hanya mau fokus untuk melayani Tuhan dan saya tidak mau berpikir yang lain. Bukan berarti saya tidak membutuhkan, tapi yang saya rindukan, saya mau membangun hubungan secara pribadi bersama Tuhan. Saya rindu mengenal Tuhan lebih dekat lagi." Dan puji Tuhan, di setiap tahun itu, di tahun yang terakhir sebelum saya menikah, eee, saya bilang sama Tuhan, "Kalau Tuhan mau saya menikah, ya Tuhan yang akan buat saya menikah. Tapi kalau Tuhan, berkehendak lain, kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak saya." Dan di list doa itu, saya tuliskan seperti ini. Saya bilang, "Tuhan, saya, rindu memiliki pengalaman iman seperti Abraham. Saya percaya iman itu masih tetap ada sampai saat ini. Saya rindu, mengalami pengalaman-pengalaman iman itu. Kalau Abraham Tuhan mampu untuk memberikan apa yang dia butuhkan, saya rindu juga saya mau mengalami pengalaman itu. Kalau Abraham, menjadi seorang bapa dari segala orang percaya, saya rindu mengalami pengalaman iman itu, sampai di titik di mana Tuhan mengambil semuanya dan betul-betul saya melihat hanya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saya dan melihat bagaimana cara penyertaan Tuhan untuk hidup saya. Dan puji Tuhan, saya dituntun untuk terus melayani Tuhan dan di pikiran saya saat itu adalah
saya tidak membutuhkan yang lain, yang saya butuhkan hanya Yesus, dan saya rasa saya tidak butuh lagi untuk menikah. Saya saya merasa bahwa pekerjaan Tuhan ini terlalu besar dan saya tidak ada waktu lagi untuk mencari pasangan hidup. Kalau Tuhan mau, ya Tuhanlah yang carikan buat saya, karena saya tahu Tuhan tahu yang terbaik untuk saya. Dan prayer list yang berikut saya tulis, kalau Tuhan mau saya menikah, Tuhan akan carikan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kalau Tuhan mau kasih saya pasangan, berikanlah itu di saat saya sedang sibuk bekerja buat Tuhan. Kemudian saya terus berdoa bagaimana saya bisa digunakan Tuhan untuk melayani. Terus ada satu statement dari teman saya mengatakan, bagaimana kamu bisa mendapat seorang pasangan hidup sedangkan kamu pelayanannya di Papua? Ya, apakah Tuhan akan kirim di sana? Kamu terlalu fokus pelayanan, standar kamu terlalu tinggi. Terus saya berpikir, pasangan hidup itu juga merupakan penata layanan untuk Tuhan. Apa salahnya kalau saya memilih, karena itu pemberian dari Tuhan yang harus saya pilih yang terbaik, kemudian saya harus kembalikan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi, saya menyadari akan hal itu, saya merasa bahwa itu tidaklah salah jika saya memilih. Dan kalau Tuhan mau berikan, dimanapun tempat saya berada, Tuhan akan berikan pasangan itu. Dan saya tidak mengkhawatirkan akan perkataan itu, saya hanya tetap fokus kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan siapkan yang terbaik untuk saya. Kemudian prayer list yang kedua, yang berikut adalah saya berdoa, siapa yang menerima saya berdoa, Tuhan, saya rindu menghidupkan reformasi hubungan orang muda Kristen melalui mengikuti pedoman reserve and courtship. Jadi, tolong kirimkan orang yang punya kerinduan yang sama untuk melakukan ini. Kemudian, saya tulis lagi di prayer list, siapa yang menerima buku pedoman reserve and courtship yang ada di tangan saya yang sudah saya pelajari, saya percaya dialah orang yang Tuhan akan tuntun untuk menjadi pasangan hidup saya. Dan prayer list berikut saya tulis, pastikan orang yang Tuhan berikan, dia adalah orang yang mau menerima dan mau belajar akan pekabaran malaikat ketiga dan mempunyai kerinduan bersama mengumandangkan pekabaran ini untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan prayer list yang berikut saya tulis, saya rindu punya pasangan yang bisa berkhotbah dan bisa jadi partner sharing mengenai pekabaran ini, yaitu pekabaran rahmat terakhir. Dan prayer list yang berikut saya tulis, kalau bisa Tuhan, permintaan saya yang terakhir adalah, kalau bisa Tuhan, pasangan saya itu jangan misionari, jangan pendeta, dan orang yang sederhana saja, yang secara finansial itu ya dia tidak punya apa-apa, sama-sama jadi sama-sama mulai dari nol, membangun bersama hubungan kami dengan finansial yang dari awal. Tapi yang saya minta adalah kalau bisa bukan hanya mulai dari nol, tapi dia yang menjadikan Tuhan yang pertama, karena bagi saya uang itu bisa dicari bersama, tapi Tuhan itu harus dicari secara pribadi. Karena pertemuan secara pribadi dengan Tuhan itulah yang menolong satu sama lain menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menjadi partner yang terbaik untuk partnernya dan dapat menolong bertumbuh untuk mengenal akan Kristus lebih dekat lagi. Itulah permohonan doa saya. Dan dari semua prayer list yang saya sampaikan tadi, hanya ada satu yang tidak dijawab Tuhan. Tapi sebaliknya, bukan tidak dijawab, tetapi sebaliknya. Yaitu, saya minta Tuhan, kalau boleh, jangan misionari dan jangan pendeta. Tetapi, itulah yang Tuhan berikan. Seorang misionari dan dia juga adalah pendeta. Ya, saya awalnya terkejut dan merasa kecewa, tetapi Tuhan bilang, jangan melihat kepada fisik atau apapun itu,
tetapi berfokuslah kepada prinsip. Dan satu hal yang saya rindu untuk membagikan bagi kita semua, masalah pasangan hidup, Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun keberadaan kita, apapun kondisi kita saat ini, Tuhan paling tahu yang terbaik. Kita bisa menyampaikan segala sesuatunya secara detail kepada Tuhan, tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya, karena dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Biarlah kita tetap berdoa, menantikan jawaban-jawaban Tuhan, karena waktu Tuhan itu yang terbaik dan indah pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yesus hanya sejauh doa. Amin. Puji Tuhan, kiranya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan atas firman dan kesaksian yang telah kita dengarkan. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua yang telah mendengarkan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah membagikan firman dan kesaksian pada pagi ini. Baik, untuk menutup kita boleh berdoa. Maha besar Engkau Allah bertempur dalam kerajaan surga. Terpujilah Engkau ya Bapa, kiranya Engkaulah Allah yang Maha Agung dan Mulia yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Sekali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan syukur berterima kasih kiranya Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan renungan dan kesaksian pada pagi ini, dan biarlah kami boleh diberikan masing-masing kami yang ada di ruang Zoom ini iman seperti Abraham, bahwa kami boleh menanti-nantikan akan kebesaran kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh percayakan sepenuhnya segala rencana kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dan biarlah hanya dengan demikian kami boleh lebih hampir dan lebih dekat lagi untuk melayani-Mu ya Bapak. Bapa, berkati kami sepanjang satu hari ini Tuhan. Dan biarlah Engkau memberikan perlindungan dan juga memberikan berkat kesehatan bagi masing-masing kami. Sehingga ada sukacita di dalam kehidupan kami, oleh karena kami tahu bahwa Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, ini semua kami serahkan dan kami mohonkan hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Juru Selamat penebus kami. Amin. Sahabat doa, jangan lewatkan besok pagi kita masih akan melanjutkan mendengarkan renungan dan kesaksian yang akan disampaikan oleh Pastor Antonius Saparinus dan juga Ibu. Dan kami mengajak sahabat doa untuk hadir kembali di ruang ID Zoom yang sama. Sekali lagi kami informasikan bagi sahabat doa yang mau belajar jadi fasilitator, sahabat doa bisa tetap stay untuk mengikuti acara kami up higher. Terima kasih sekali lagi sahabat